ketika pas turunan ada jembatan kiri kanan, tapi yang sebelah kanan ya dekat pabrik apa tuh saya lupa tuh, pabrik kosong kalau nggak salah. Ya, di situ ada sosok tinggi besar, matanya merah, dengan kondisi yang memang sangat menyeramkan. Dari jauh saya hampir 20 meter itu sudah melihat dia di pinggir jalan seperti menunggu entah menunggu yang apa seperti apa saya kurang tahu. Dulu mah ada tugu apa ya, tugu motor tuh di situ persis kurang lebih agak majuan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam perbincangan masih membahas tentang spiritual dan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh pelaku spiritual. Untuk Pak Sari sehat? Alhamdulillah sehat. Arijal? Alhamdulillah. Adeden? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Mudah-mudahan yang lainnya juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, untuk Adeden kita melanjut obrolan yang tertunda kemarin ya. Ya, siap Pak Ustaz. Lagi mengenai apa saja yang dialami oleh Adeden dalam menjalani spiritual ini. Jadi ada istilah kata cek kolot atau cek batur, setiap tempat pasti ada penunggunya. Istilahnya tiap-tiap leuweung pasti aya maungna. Mungkin ada suatu pengalaman yang mungkin kan Adeden mungkin tidak vakum ya, tidak hanya diam di tempat, mungkin pernahlah kemana, ke daerah mana. Mungkin apakah benar ucapan-ucapan tersebut, benar apa tidak istilah kata tiap leuweung aya maungna, itu kan cuma istilah, apakah benar ada penunggunya? Mungkin ada yang pernah lah, bisa diceritakan pernah kemana, ya penunggunya memang ada apa? Coba. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pengalaman saya Pak Ustadz ya, yang tadi Pak Ustadz tanyakan, di setiap wilayah yang saya alami kemana gitu kan, silaturahmi, terus menanyakan salah satu ada atau tidak tentang masalah tadi mau di mana tempat ayam mau kan gitu ya. Jadi saya pernah punya pengalaman, tapi masih di sekitar wilayah sini ya, maksudnya belum ke luar saya bercerita ya, karena mungkin di wilayah saya dulu aja. Kayak contoh, salah satu contoh, saya kan biasa silaturahmi kan ke tempatnya Pak Ustadz kan. Biasa kalau ada acara pengajian, kalau misalkan lagi kita ngobrol gitu kan. Bahkan ketika pulang dari rumah Pak Ustadz kan biasa pulangnya selalu malam. Iya. Lewat dari jam 1 atau jam 2 malam saya baru pulang. Nah, itu kadang saya mau arahnya pulangnya lewat Raab atau lewat Caringin, itu saya punya pengalaman. Nah, kalau cerita tentang lewat Raab, itu pengalaman saya yang saya takutkan itu di pas jembatan, pas turunan Pak Ustadz, di pabrik kosong. Jembatan mana? Di jembatan situ tuh, di jembatan turunan Raab kan ada jembatan tuh, kali yang ini. Oh, yang mau ke Tanjakan. Ya, di situ. Di jembatan tuh, di jembatan yang pertama. Jadi saya kurang lebih itu pulang pada saat itu sama istri ya, karena kemana-mana selalu sama istri, nggak lepas dari pantauan istri, karena saya sudah sepakat dari awal kemana-mana kita bareng, kita satu ideologi, satu pemahaman, itu udah rencana awal. Jadi kalau kemana-mana memang selalu bareng. Nah, pada pulang dari rumahnya Pak Ustadz jam 2 malam, kenapa saya bertemu dengan sosok-sosok yang memang bagi saya itu sangat menakutkan? Saya yang dikhawatirkan kadang istri Pak Ustadz. Alhamdulillahnya istri saya kadang kalau saya melihat dia tidak bisa melihat juga. Itu yang saya alhamdulillah seperti itu. Kalau dua-duanya melihat, saya ngeri, ada kengerian juga secara pribadi. Jadi balik lagi ke
pulang dari tempatnya Pak Ustadz jam 2 malam, pas turunan karena kondisi motor saya kan memang nggak bisa ngebut karena kondisi motornya kan dia memang banyak kendala lah. Jadi istri pun menganjurkan kalau lagi di jalan raya pelan-pelan. Itu saya kaget ketika pas turunan ada jembatan kiri kanan, tapi yang sebelah kanan dia dekat pabrik apa tuh saya lupa tuh, pabrik kosong kalau nggak salah. Ya, di situ ada sosok tinggi besar, matanya merah, dengan kondisi yang memang sangat menyeramkan. Dari jauh saya hampir 20 meter itu sudah melihat dia di pinggir jalan seperti menunggu entah menunggu yang apa seperti apa saya kurang tahu. Dulu mah ada tugu apa ya, tugu motor tuh di situ persis kurang lebih agak majuan sedikit. Ketika saya turun itu sosok dia itu yang tinggi besar, yang matanya merah, melihat ke kondisi fisik saya posat nyorot. Dia ngelihat, saya ngelihat, saya sempat kaget. Sampai itu saya ngalamin 1 hari kalau nggak salah saya panas dingin. Awalnya bukan awal melihat ya, awal terlihat sosok yang seperti itu. Biasanya jarang sampai sakit Pak Ustadz. Kalau sepengalaman saya jarang sampai sakit, itu bisa sakit. Kagetnya luar biasa, udah tinggi sampai matanya itu merah. Saya pikir ini makhluk apa gitu kan. Saya selalu tanda tanya di motor dengan kondisi takut sama istri. Cuma saya di sini mengsugesti diri saya biar tenang karena saya nggak mau istri saya pun ke bawah suasana. Saya santai. Tapi setelah di rumah dia ngikutin Pak Ustadz. Dia ngikutin. Minta dahar kan? Kurang tahu saya. Dia minta makan atau apa nggak tahu. Cuma memang dia ngikutin. Yang mungkin entah mau ngeganggu, entah mau apa. Cuma pas waktu pulang itu dia nggak ikut masuk ke dalam sih, hanya ngikutin sampai luar. Nah setelah itu saya perhatikan dia udah nggak ada lagi. Tapi menurut pandangan Adek dan sosok itu mengganggu apa tidak untuk pengguna jalan? Menurut saya itu mengganggu. Karena kalau tidak mengganggu, saya nggak bakal diikutin sampai ke rumah. Nah, karena itu pikiran saya ya, maksudnya Pak Ustadz, kalau memang sosok itu tidak mengganggu, nggak mungkin yang ngikutin sampai ke rumah. Makanya kalau lewat situ saya selalu ingat, saya pribadi nih, ya karena satu kan masih lingkungan saya kan, artinya masih orang-orang sini lah. Makanya kalau lewat situ saya selalu bacaan yang saya bisa aja udah bismillah entah apa gitu, yang penting kondisi nggak kosong gitu pikiran. Ya kan itu juga kan untuk kita semua juga. Dari apa yang Adek lihat di situ, menurut konsep daripada Adek sosok tersebut mengganggu. Ya, mungkin saya juga kan sering lewat kan di situ ya, ya mungkin ada kewaspadaan lah untuk kita pengguna jalan yang lewat ke situ. Ya kita harus ingat eling atau baca doa pas tempat-tempat yang sangat-sangat kurang bagus ya. Tapi dalam posisi tempat-tempat berarti ada ya yang penunggunya baik, ada penunggunya yang kurang baik juga. Ada Pak Ustadz, ada. Jadi tiap-tiap wilayah itu misalkan posisi di sini ada penunggunya yang baik, ada wilayah sini penunggunya kurang baik, berarti itu ada. Ada. Cuma kalau saya lewat tadi arah yang mau ke arah Ambon, jadi kan muter arah lewat Ciringin ya. Itu pengalaman saya beda lagi Pak Ustadz. Di Ciringin, di makamnya dia di Ciringin, di sekitar makam ya. Jadi ini mah pengalaman saya dulu ya. Saya punya keanehan, ketika saya lewat saya dipotong oleh seperti kura-kura. Kura-kura. Saya nggak masuk akal logika. Kalau pernah saya Pak Ustadz lewat kura-kura, secara akal saya nggak masuk akal. Bener, saya ngalamin Pak Ustadz. Karena kenapa? Kita kan bukan memang dekat dengan air ya, maksudnya lingkungan di situ kan. Karena kura-kura tersebut apa kura-kura beneran, apa kura-kura? Pokoknya saya nggak tahu itu beneran atau itu misalkan bohongan, saya nggak tahu. Cuma ketika saya bawa motor, itu kura-kura bukan 1 tapi 4 yang saya kagetkan itu. Tapi bentuknya kecil besar. Kura-kura percis seperti bentuk kura-kura. Seperti kura-kura. Iya, ukuran kura-kura normal. Cuma yang saya nggak habis pikir, kalau memang seperti apa sih binatang malam itu, serok ya. Serok, kalau cek Sunda mah seroknya.
Ari cak Sunda mah serok teh wajar. Karena serok kan sok bebarengan ya. Nah, yang saya bikin aneh itu pura-pura sampai saya berhenti karena dia lewat. Terus kenapa saya lama berhenti? Karena pura-pura kan tahu sendiri jalannya Pak Ustadz. Ya bukan satu lagi, ada 4. Nah, secara akal pikiran saya nih bukan Tapi sengaja. posisi sendiri apa berdua? Saya sendiri, Oh, sendiri. dulu sendiri. Itu pengalaman tuh, sendiri. Nah, saya pikir kalau memang ini pura-pura bener asli secara binatang, mungkin satu lah. Itu pun nggak bakal melintas ke jalanan. Tapi kalau lebih dari satu, seperti kayak yang saya ceritakan tadi, 4, saya dipotong oleh pura-pura ada 4. Kan pikiran kita akhirnya berpikirnya ke bukan ke arah yang nyata, akhirnya ke sugesti ke gimana seperti itu masuk makan gitu ya pengalaman kita dah. Tapi alhamdulillah saya nggak ngeganggu dan dia pun lewat doang kok. Nah makanya saya kalau lewat situ kadang suka trauma. Arti trauma punya rasa sedikit ketakutan kadang-kadang. Tapi kembali ke Adedan ya. Jadi kan Adedan kan mempunyai suatu katakanlah kelebihan seperti itu. Apakah itu membebani? Apakah itu dikatakan suatu anugerah? Apakah suatu beban untuk Adedan? Ya sebenarnya kalau saya menilai tentang 2 alternatif yang tadi Pak Ustadz bicara tentang kelebihan, saya sebenarnya banyaknya ketakutan Pak Ustadz. Ketakutan. Ya, saya pun tidak menganggap diri saya ini mampu, tidak menganggap diri saya ini bisa, atau tidak menganggap diri saya ini punya kelebihan. Saya tidak. Iya, iya. Jadi saya pilih saya jalanin aja. Kalau memang secara spiritual ini hadiah, ya saya bawa hadiah ini dengan kebaikan. Tergantung kita menilainya. Ya, Ya hal-hal seperti itu kan kalau kita nilai positif ya mungkin bisa menjadi acuan yang positif juga ya. Untuk kalian lain, untuk Adedan, karena saya banyak penasaran nih. oh iya Pak Ustadz. Tapi itu pun yang bisa saya jawab ya Pak Ustadz ya, sesuai pengalaman. Kalau misalkan saya nggak bisa jawab ya mohon maaf gitu, karena keterbatasan kemampuan atau pengalaman. Adedan, saya juga kan banyak mendengar cerita-cerita daripada orang lain. Seperti ada cerita yang bercerita bahwa ada seseorang yang dibawa ke alam mana, dibawa ke kerajaan mana gitu ya. Mungkin untuk Adedan sendiri pernah apa tidak ya mungkin secara jiwanya gitu kan ya dibawalah ke alam yang bukan alam kita, seperti ya alam kerajaan atau alam mungkin alam jin atau alam yang mana. Ada nggak pengalaman seperti itu? Ada Pak Ustadz. Saya pernah salah ini secara pengalaman versi saya. Iya, iya. Jadi bukan buat di pamer-pamerkan, tidak. Tujuannya kan ini hanya untuk Ya, ngobrol lah ya. ngobrol. Jadi saya punya pengalaman satu, itu pun baru 1 kali dalam hidup. Belum pernah ngalamin yang kedua atau ketiga, itu baru 1 kali. Saya juga nggak tahu itu benar atau tidak. Jadi saya merasakan seperti saya ini mimpi tapi bukan mimpi. Saya ini seperti tidur tapi perasaan nggak tidur gitu. Tapi nggak tidur, kondisi sedang tidur. Agak bingung juga ya Pak Ustadz ya. Cuma pokoknya seperti itulah contoh kecilnya. Nah saya merasakan perasaan ini saya masuk ke dimensi lain. Saya masuk ke dimensi lain. Begitu saya masuk ke dimensi lain, saya anggap itu dimensi yang tadi tuh jin, mungkin ya, dimensi jin, alam jin. Karena pada saat itu saya masuk ke dimensi itu, mungkin saya anggap itu mimpi lah, mimpi aja, mimpi masuk ke dimensi lain. Itu saya melihat dari mimpi tersebut banyak orang-orang yang memang seperti apa ya, seperti dibudakkan gitu. Oh, maksudnya sosok-sosok manusia dibudakkan oleh jin. Jadi bagaimana pengertiannya? Jadi mungkin gini pengertiannya. Jadi saya melihat ya seperti manusia tadi ya, manusia gitu, saya mimpi seperti manusia, cuma dibudakkan oleh jin. Gitu. Maksudnya dibudakkan tersebut oleh jin, apakah disuruh-suruh, apakah dibelenggu, apa gimana? Dibelenggu, ya lebih identik ke belenggu ya, dikurung lah, lebih identik, iya seperti itu. Nah di situ saya memperhatikan di mimpi tersebut, saya masih memperhatikan, kok bisa gitu kan? Sebenarnya ini alam apa gitu. Saya masih ingat tuh, masih ingat persis sampai sekarang, saya masih ingat persis. Jadi memori yang tertangkap di pikiran itu belum hilang gitu Pak Ustadz. Itu baru 1 kali dalam hidup ngalamin seperti itu, masih ingat sampai detik ini.
Nah, saya melihat itu seperti ada yang tadi Pak Ustadz anggaplah kerajaan ya. Di situ seperti ada kerajaan dan ada seperti balad-balad, balad-baladnya. Nah, cuma saya berpikir gini, ketika sudah beres mimpi tersebut, saya mikir, oh berarti bukan di dunia manusia aja ada kehidupan, yang mungkin di dunia seperti itu pun ada. Cuma tolak ukurnya saya belajar ke diri saya, introspeksi ini berarti di setiap tempat ini saya harus ada akhlak, ya minimal kesopanan lah. Yang dikhawatirkan takut di tempat tersebut ada hal-hal seperti itu, kita kan nggak tahu namanya manusiawi. Mungkin itu kan bisa dikategorikan pengalaman secara penglihatan. Iya. Ya, mungkin itu kan ya bisa diartikan suatu pembelajaran juga ya. Iya. Jadi dalam arti pembelajaran kan istilah, walaupun kita melihat itu bisa dikategorikan silokakan, janganlah kita mau diperbudak oleh jin. Dan berarti dalam kehidupan mungkin ya, kan kelakuan jin istilahnya yang kita ketahui, jin itu kan ranahnya ke hal yang negatif, seperti jin atau setan mengajarkan kita bohong, jin atau setan mengajarkan kita hianat. Mungkin dikategorikan, disilokakan di kehidupan seperti itu, diperbudak oleh Iya, juga ya. bisa jadi seperti itu mungkin dari kehidupannya Pak Ustadz. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya untuk Mang Sari, untuk Pak Rijal. Maka Mang Sari mungkin punya pengalaman lah yang pernah dialami. Itu Ya, tentang apa aja silakan. ya, terima kasih Pak Ustadz. Kalau masalah untuk spiritual saya pernah ngalamin. Kalau untuk penglihatan saya nggak pernah ngeliat, Iya. cuma pernah emang dengar suara. Waktu itu saya sama rombongan pernah silaturahmi lah, intinya mah silaturahmi ke satu makom lah gitu. Jarang katanya, jarang. Disebut jarah ya, bukan jarah. Oh. Intinya apa ya, Atrasi. ya dia intinya mah. Nah, udah di satu tempat di makam itu, saya sama teman-teman itu dengar suara kuntilanak. Di suara. Iya, kalau suara mau kencang tapi nggak kelihatan, nggak ngeliat saya. Suara kuntilanak itu dari dekat tuh makin jauh makin jauh. Nah, gitu. Cuma kalau untuk melihat saya nggak ngeliat, cuma suara doang. Jadi bisa mungkin dikategorikan tadi itu ya, tiap itu pasti ada penunggunya, seperti mungkin ada penunggu kuntilanak juga kan di wilayah-wilayah pemakaman yang angker-angker. Bisa jadi. Tapi ada satu kisah yang menarik nih untuk Adeden ya, untuk kita semua lah. Istilah mungkin untuk di masyarakat kalangan umum, mungkin saya juga pernah menyaksikan atau mendengar hal-hal tentang benda-benda gaib. Seperti ada penarikan benda pusaka ya, seperti batu merah delima atau keris atau yang lainnya. Emang di alam-alam tersebut, di alam-alam gaib tersebut, apakah ada jadi benda-benda tersebut yang diselimuti oleh alam gaib terus bisa diwujudkan kepada alam yang zahir? Terus cara mewujudkannya apakah harus dipinta apa gimana menurut versi Adeden? Atau Adeden sendiri pernah mengalami dikasih barang-barang gaib dari alam gaib? Pernah Pak Ustadz. Ya. Jadi mungkin ini sedikit cerita lagi ya tentang pengalaman. Jadi kalau bicara tentang Pak Ustadz menanyakan, emang ada di alam sana seperti pusaka-pusaka yang tertelan masa terus terpendam gitu kan, keris atau dan sebagainya, bisa tidak diwujudkan? Wallahu alam bishawab, karena saya belum pernah seperti itu. Ya cuma mungkin kalau memang dengan orang yang ahlinya mungkin bisa. Mungkin bisa kalau dengan orang ahlinya. Kalau saya pengalamannya seperti ini Pak Ustadz. Jadi saya itu sebenarnya tidak ada itikat setiap kemana tempat ingin meminta hal seperti itu. Cuma saya kebanyakan saya selalu anggap saya anggap itu hadiah. Saya anggap itu hadiah. Salah satu contoh, saya pernah beberapa kali diberikan cendera mata. Saya anggap itu cendera mata lah. Jadi biar mungkin ketika saya melihat sosok yang sudah terlihat seperti babnya pusaka cincin, oh
dulu saya pernah datang nih ke makam ini nih, Cindraman tadi mungkin kita itu pernah jadi ingat kembali. yang di situ kalau kita lagi lupa. Dulu saya pernah punya pengalaman. Iya. Saya dulu, cuma saya nggak cerita tentang tempatnya di mana ya. Saya pernah salah satu tempat yang memang itu saya diberikan salah satu hadiah, Oh, maksudnya diwujudkan, dibentuk di depan mata. Seperti apa barangnya? Itu dia semacam kayak seperti batu lah ya, batu. Nah, jadi awal cerita ketika saya lagi di tempat tersebut, tiba-tiba saya pun nggak paham awalnya kalau itu benda pusaka. Nah, jadi ketika beres, kalau nggak salah doa kalau nggak salah pas doa, jadi tidak disengaja tangan ini seperti menggeser sendiri atau digeserkan, saya tidak tahu. Jadi bergerak lah, spontanitas. Jadi tiba-tiba ketika saya gini, pas si batu tersebut kepegang. Nah, cuma saya tidak berpikir diraba, oh ini batu nih. Tidak, saya tetap fokus. Cuma pada saat itu saya tidak angkat telapak tangan saya, Pak Ustadz. Saya tahan dia gitu kan. Setelah beresnya berdoa dan penutup, setelah beres doa dan penutup, nah beres di situ saya baru posisi tangan saya nih baru sadar nahan sesuatu. Ketika saya buka, ternyata saya mendapatkan salah satu batu. Cuma batu tersebut seperti apa ya? Dia seperti virus. Nah, terus setelah saya buka, saya bawa Pak Ustadz. Saya bawa sampai saya bawa ke rumah, itu saya diberikan impen di mimpi. Tuh pengalamannya itu tuh. Jadi ada persambungannya. Alhamdulillahnya dikasih langsung mimpi. Jadi di mimpi tersebut saya didatangkan oleh kebanyakan sosok sih, Pak Ustadz. Sosok yang memang itu sosok seperti nenek-nenek tua yang datang dalam mimpi itu. Dia bilang begini, Cuk atau Nak gitu ya, ini nenek kasih hadiah, ini cenderamata. Itu cenderamata. Oh, saya pikir hadiah saya mungkin karena kalau pakai batu akik kadang kelihatan lebih indah gitu kan, si tangan keren. Nah, cuma saya simpan aja Pak Ustadz, saya simpan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya silaturahmi ke salah satu tempat lagi, tidak jauh di tempat yang sudah tidak jauh lah. Ziarah. Iya. Ke makam keramat. Iya. Tapi saya bilang tadi tempatnya saya tidak bicara keramat mana ya. Nah, itu yang kedua tuh lebih unik. Lebih yang saya kagetkan, keanehannya dia tiba-tiba keluar cahaya. Saya pikir kan itu lampu apa gitu kan, sekilas keluar sambil saya juga kaget, spontanitas kagetnya petak gitu suara. Suara. Pas saya ngeliat, oh batu lagi. Cuma saya bawa pulang. Nah, itu pun tidak ada unsur buat ingin narik, tidak ada keinginan sama sekali. Jadi, oh ternyata hal-hal seperti ini sebenarnya tidak harus dipaksa. Ya mungkin kalau dipaksa Allah alam ya, kita tidak bicara ke arah situ atau ranah ke situ. Cuma ya lebih condongnya mungkin kalau memang ada pusaka-pusaka seperti itu yang memang haknya kita, atau misalkan sesuai dengan keinginannya, ingin ke siapa, pasti datang. Itu menurut saya Pak Ustadz yang saya alami. Berarti kembali kepada ucapan Aden tadi, mungkin itu salah satu simbol untuk kita ingat kepada di beliau itu ya. Ya mungkin saya kan gitu. Tidak mengistimewakan bendanya, tetapi pemberian dari siapa. Ya, mungkin supaya sambung ya doa doa tersebut supaya terus ya. Benar Pak Ustadz. Nanti tiap-tiap tempat atau dikatakan tiap-tiap keramat, jadi benda-benda tersebut yang bisa dikategorikan ada. Menurut saya ada Pak Ustadz. Menurut saya ada. Karena saya bicara ada yang kadang terlihat tapi tidak bisa ke bawah, artinya ke bawah itu tidak bisa dikasihkan ke saya. Ada yang langsung dikasihkan, ada yang cuma diperlihatkan saja ada.
Karena di setiap saya silaturahmi ke tempat-tempat seperti itu kan suka menemukan keanehan seperti itu. Gitu, Pak Ustadz. Jadi kan intinya kalau berziarah mah tetap kita tulus berziarah. Adapun seseorang menemukan hal-hal seperti itu, ya mungkin apabila beliau memberikannya kita terima, ya mungkin itu cindera mata. Itu salah satu cindera mata. Ya. Jadi mungkin cara dia untuk diingat itu dengan cara kita pakai cindera matanya. Contoh gini, saya sama Pak Ustadz nih, saya kasih Pak Ustadz misalkan punten ya, hal yang mungkin menurut saya istimewa. Contoh, saya kasih cincin saya. Kita udah nggak pernah ketemu nih, jarang ketemu lagi. Ketika Pak Ustadz melihat tuh, ini cincin dulu dapat dede nih, begitu tuh, bener nggak? Nah, silaturahmi mungkin seperti itu Pak Ustadz, logika secara dohirnya. Ya mungkin dari obrolan ini ya ada manfaatnya, seperti tiap-tiap daerah ada penduduknya. Mungkin bisa dikategorikan ya untuk pelajaran bagi kita ya. Mungkin kalau dikategorikan atau cerita rakyat tempat itu dikategorikan angker, ya kita harus ada lebih waspada ya. Mencap bahasa kolot mah ya kudu aya sopan santun lah, punten atau apa mungkin ya. Dan mengenai tentang pusaka di tempat-tempat keramat, ya jangan diistimewakan, mungkin itu simbol cindera mata supaya kita mengingat, dalam arti kita terus menyambungkan doa-doa tersebut. Mungkin untuk obrolan malam ini kita sudahi dengan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.